Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Rizky Umami dengan NIM 2101640. Di sini saya akan memaparkan materi psikologi olahraga di bab 9 yang berjudul teknik self talk dalam aktivitas olahraga. Nah, self talk dapat dideskripsikan bahwa pikiran seseorang mempunyai kekuatan atas tindakan yang akan dilakukannya. Salah satunya dengan cara memejamkan mata dan memulai memikirkan sesuatu tindakan sehingga menimbulkan reaksi dari diri orang tersebut. Nah, bagi atlet yang akan bertanding, mereka membayangkan bagaimana kemampuan lawan di lapangan dan gerakan apa yang sekiranya akan dilakukan oleh lawan untuk menghadapi kita, sehingga seseorang atlet dapat melakukan reaksi yang cepat dan tepat dalam mengatasi permainan lawannya. Atlet tersebut harus dapat mengarahkan pemikirannya secara positif untuk mencapai prestasi yang diinginkannya. Caranya yaitu dengan berkata kepada dirinya sendiri dengan tujuan untuk lebih bersemangat dan termotivasi agar melakukan tindakan yang lebih baik. Nah, cara atau strateginya itu seperti di bawah ini. Seperti disebut self talk. Nah, ada juga pengertian self talk. Ada juga yang saya katakan kepada diri sendiri tentang tindakan yang akan kita lakukan, itulah yang disebut self talk. Self talk dapat dikatakan sebagai suatu teknik yang efektif untuk mengandalkan pengaruh pikiran dan perasaan seseorang atas tujuan yang ingin dicapai. Menurut Taylor 2017, dan self talk bisa menjadi modal bagi atlet karena dapat meningkatkan konsentrasi, harga diri, dan penampilan atlet. Ada juga kategori self talk. Self talk sebagai sebuah metode keterampilan psikologis harus bersifat positif dan mendorong perasaan positif tentang kemampuan atlet sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri atlet. Landin dan Herbert tahun 1999 telah mengembangkan 3 kategori self talk dan juga panduan untuk implementasinya. Nah, yang pertama itu pernyataan spesifik tentang tugas yang terkait dengan teknik kategori self talk. Itu mengacu kepada kepada pernyataan atau kata-kata yang dapat memperkuat atau meningkatkan penguasaan teknik. Yang kedua itu ada dorongan dan usaha. Kategori self talk itu mengacu kepada kata-kata atau pernyataan yang dapat memberikan dorongan kepada diri sendiri untuk berlatih dengan tekun atau mencoba lebih keras. Kemudian ada suasana kata hati. Nah, kategori self talk ini mengacu pada kata-kata yang dapat mempercepat munculnya suasana hati sehingga meningkatkan keadaan arousal. Nah, kategori ini bisa dilakukan oleh atlet itu sendiri atau pelatih, teman, dan psikologi olahraga. Misalnya itu dengan mengatakan rileks, tenang, atau santai, atau yang lain-lainnya. Kemudian self talk juga dapat dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu self talk negatif. Nah, self talk negatif itu adalah kategori yang menyebabkan menurunnya kondisi mental seorang atlet. Self talk negatif juga dapat disebabkan meningkatkan tekanan, kecemasan, kemarahan, dan tingginya harapan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian ada self talk positif. Self talk ini adalah kategori yang memungkinkan atlet lebih termotivasi dan dapat meningkatkan segala kemampuan yang dimilikinya. Nah, kata-kata yang bernilai positif itu dapat memotivasi setiap atlet untuk melakukan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik dan membantu menghadapi teknik atlet menghadapi ketegangan menunjukkan kemampuannya dengan nyaman dan segala sesuatu yang ada di lapangan lebih terkendali. Kemudian memiliki pernyataan self talk. Nah,
Agar penggunaan self-talk pada diri atlet menjadi efektif, ada beberapa tips yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu, pernyataan self-talk harus singkat dan sederhana. Kemudian ada hubungan pikiran dengan keterampilan atau tugas gerak yang harus dilakukan. Ketiga, ada waktu self-talk dilakukan harus sesuai dengan peragaan tugas gerak yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir itu, lakukan self-talk positif daripada self-talk negatif. Kemudian ada urgensi self-talk dalam olahraga. Self-talk memberikan suatu gambaran yang dapat membantu seorang atlet untuk melakukan suatu hal yang tentunya telah dipikirkan terlebih dahulu, sehingga keberhasilan yang dicapai itu atau cara-cara yang tepat dapat melakukan suatu gerakan secara seksama yang telah dipikirkan. Self-talk memainkan peran penting. Nah, yang pertama itu sebelum dan pada saat pertandingan, yaitu menurunkan kecemasan dan meningkatkan fokus perhatian. Yang kedua itu saat memenangkan pertandingan, yaitu meningkatkan semangat untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Nah, yang ketiga itu pada saat kalah pertandingan, menenangkan diri dari rasa frustasi. Yang keempat itu ketika dihadapkan pada akhir yang tidak pasti atau yang tidak memuaskan, self-talk dapat membantu atlet untuk fokus kembali pada tujuan awal dan meningkatkan kekuatan dalam mengatasi kekalahan yang efekasi diri. Nah, tujuan dari digunakan self-talk itu, yang pertama itu membangun dan mengembangkan efikasi diri. Yang ketiga itu penguasaan keterampilan. Yang ketiga mencapai dan mengubah suasana hati. Yang keempat itu meningkatkan usaha. Dan yang terakhir itu memusatkan konsentrasi dan perhatian. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.